Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah dari kelas 1A4. Ingin menjawab pertanyaan dari hukum cyber yaitu UAS. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Nah, untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online dan membutuhkan untuk mengatur konten guna mencegah penyebaran informasi yang merugikan adalah tantangan yang sangat kompleks. Nah, untuk pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek, ada beberapa poin, yaitu sebanyak 9 poin, beberapa aspek yang lebih mendalam. Poin yang pertama adalah prinsip-prinsip hukum. Menetapkan prinsip-prinsip hukum yang kuat yang merangkul nilai-nilai demokratis, hak asasi manusia, dan pluralisme pendapat. Ini melibatkan penyusun undang-undang yang berimbang dan terukur serta jaminan perlindungan hak individu. Yang kedua, ketidakberpihakan dalam implementasi hukum. Penting untuk memastikan bahwa implementasi hukum tidak bersifat sewenang-wenang atau dapat dimanipulasi secara politis. Membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik dapat mendukung kepercayaan publik. Yang ketiga adalah prinsip netralisasi teknologi. Dengan ini, mendukung pengembangan teknologi moderasi konten yang netral secara politik dan tidak diskriminatif. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan machine learning dapat membantu mengidentifikasi konten berbahaya tanpa melibatkan bias yang merugikan kelompok tertentu. Yang keempat, perlindungan privasi dan keamanan data. Memastikan bahwa langkah-langkah pengaturan konten tidak mengorbankan privasi individu. Pengguna harus merasa aman dari pelacakan yang tidak sah dan penyalahgunaan data pribadi mereka. Yang kelima adalah forum untuk dialog publik. Membuka forum dialog yang inklusif yang melibatkan pemerintah, platform online, LSM, dan masyarakat sipil dapat mendiskusikan kebijakan dan peraturan baru. Proses ini dapat membawa perspektif beragam dan menghasilkan solusi yang lebih holistik. Yang keenam, mekanisme banding yang efektif. Menetapkan mekanisme banding yang efektif untuk kasus-kasus kontroversial ini dapat melibatkan panel independen yang dapat menilai dan memutuskan atas sengketa terkait konten secara adil dan transparan. Yang ketujuh, pendidikan dan literasi digital yang mendalam. Mendorong program pendidikan literasi digital yang tidak hanya fokus pada penggunaan teknologi, tapi juga membahas aspek-aspek etika, tanggung jawab, dan konsekuensi dari partisipasi dalam ekosistem digital. Yang kedelapan, kerjasama global. Memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan bersama di dunia maya. Ini melibatkan pembentukan norma global yang dapat diterapkan secara konsisten di berbagai negara. Yang kesembilan, evaluasi dampak jangka panjang. Melakukan evaluasi dampak jangka panjang terhadap kebijakan dan regulasi yang ada. Hal ini untuk memahami efektivitas mereka, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, untuk itu, kita perlu memahami bahwa konteks sosial budaya dan politik setiap negara dapat mempengaruhi pendekatan yang diterapkan. Pendekatan ini harus bersifat adaptif dan mampu berubah seiring waktu sesuai perkembangan teknologi. Contoh kasus yang perlu dipertimbangkan adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, hoax ini bisa dibatasi dengan standar komunitas platform media sosial dan literasi digital masyarakat, bukan dengan membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan. Nah, kalau nomor 2, dalam konteks keamanan cyber dan pencegahan kejahatan daring, sejauh apa batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat? Undang-Undang ITE Jilid 2 mengatur batasan kebebasan pendapat online dalam rangka mencegah penyebaran informasi yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu.
Namun, batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 juga dapat membatasi kebebasan berpendapat dan kritis masyarakat. Sebagai contoh, pasal 27 ayat 1 hingga ayat 4 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 dapat digunakan mengkriminalisasi warga sipil dan membungkam kritik. Dalam konteks keamanan cyber dan mencegah kejahatan daring, batasan kebebasan berpendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat jika batasan tersebut diterapkan secara adil dan proporsional. Sebagai contoh ketentuan pasal 27B ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang pencemaran dan penyerangan nama baik dapat melindungi masyarakat dari tindakan cyberbullying dan pelecehan daring. Namun, batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 harus diimplementasikan dengan hati-hati dan tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan kritis masyarakat secara adil. Dalam konteks ini, batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE seharusnya menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemeliharaan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa interpretasi yang menegakkan Undang-Undang ITE dapat menjadi subjektif dan dalam beberapa kasus dituduh melanggaran kebebasan berekspresi. Nah, adapun beberapa contoh yang akan saya berikan dalam batasan kebebasan pendapat dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah pasal-pasal terkait konten berbahaya. Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten yang dianggap merugikan, seperti fitnah, ancaman, atau penghinaan. Namun, interpretasi mengenai apa yang dianggap merugikan dapat bersifat subjektif. Contoh yang kedua adalah pasal penodaan agama. Undang-Undang ITE memiliki pasal yang melarang penodaan agama, meskipun bertujuan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Interpretasi mengenai penodaan agama juga dapat bervariasi. Nah, untuk yang ketiga, pasal informasi palsu. Undang-Undang ITE melibatkan pasal yang melarang penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kepanikan. Penggunaan pasal ini untuk menangani informasi dapat menimbulkan kekhawatiran terkait interpretasi yang potensi penyalahgunaannya. Contoh dari kontroversinya adalah kasus Baik Nuril. Nah, kasus Baik Nuril ini adalah salah satu contoh di mana Undang-Undang ITE digunakan untuk menuntut individu yang merekam percakapan pelecehan seksual. Kontroversial muncul karena penggunaan Undang-Undang ITE yang dinilai kurang tepat dan menghukum korban. Contoh yang kedua adalah kasus Muhammad Kece. Siapa sih kasus Muhammad Kece ini? Kasus ini melibatkan sanksi hukum terhadap individu yang dianggap melecehkan presiden melalui media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Undang-Undang ITE dapat diterapkan tanpa melanggar kebebasan berpendapat. Dalam menganalisis sejauh mana batasan kebebasan diatur oleh Undang-Undang ITE yang dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat. Nah, penting juga untuk mempertimbangkan implementasi hukum secara adil, transparan, dan sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia. Revisi dan peningkatan Undang-Undang ITE harus diperhitungkan kebebasannya dan berpendapat sebagai hak yang fundamental. Sekian, terima kasih dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.